Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara pemangkasan pada tanaman mawar rambat agar berbunga. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang teori sebuah teknik pemangkasan pada tanaman mawar rambat ya. Karena banyak sekali teman-teman sobat plants yang kemarin menanyakan gimana sih cara perawatan pada tanaman mawar rambat. Kok tanaman mawar rambat saya itu sudah bertahun-tahun tapi tidak mengeluarkan bunga sedikit pun. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan sebuah teori tentang pemangkasan ya. Jadi jangan harap teman-teman bisa melihat sebuah praktek, karena prakteknya itu dulu saya pernah melakukan pemangkasan pada tanaman mawar rambat dan anggur, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Tidak lama setelah pemangkasan itu bunga-bunga muncul banyak sekali, sehingga seisi teras rumah saya itu kelihatan indah sekali. Tapi karena luas teras saya atau halaman depan saya terbatas, maka tanaman yang semakin besar itu akan mempersempit ruang gerak ya dari tanaman-tanaman saya yang lain, tidak kebagian lahan. Akhirnya saya cabut dan udah saya tidak menanam lagi untuk tanaman mawar ataupun tanaman anggurnya. Karena pemangkasan yang saya lakukan ini itu bisa juga untuk pemangkasan pada tanaman anggur atau buah anggur ya, baik itu anggur lokal maupun impor. Sama, teknik pemangkasan sama. Bedanya kalau untuk tanaman anggur itu diperlukan yang namanya perontokan daun. Kenapa harus melakukan ini? Karena habitat asli tanaman anggur adalah di luar negeri ya. Itu ada yang namanya musim gugur, sedangkan di Indonesia itu tidak ada yang namanya musim gugur. Maka kita bisa memanipulasinya secara kita lakukan ya dengan manual, yaitu dengan cara merontokkan daun-daun yang ada pada tanaman anggur, sehingga buah anggur akan cepat berbuah dan banyak ya buahnya. Kalau untuk tanaman mawar rambat, karena itu tanaman tropis yang ada di negara kita Indonesia, tidak perlu melakukan perontokan daun. Cuma yang kita lakukan adalah tentunya mulai dari pemupukan hingga pemangkasan. Nah, yuk kita mulai aja ya tentang teori pemangkasannya. Ini udah pernah saya lakukan ya, jadi udah berhasil. Dan sekarang saya akan melakukannya dengan cara teknik menggambar aja ya. Menggambar, saya berusaha untuk sedetail mungkin, segamblang mungkin, agar bisa dipahami oleh teman-teman di rumah untuk dilakukan praktek pada tanaman anggur teman-teman ataupun tanaman mawar rambatnya ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tanaman mawar. Nah, tanaman mawar ini kalau teman-teman belum punya atau hendak menanam tanaman mawar rambat ya, itu menurut saya lebih baik tanamlah mawar rambat jenis warna bunganya yang putih daripada merah. Kenapa? Karena mawar rambat yang berwarna putih itu lebih cepat berbunga. Nggak tahu kenapa, pokoknya cepat berbunga aja daripada tanaman mawar rambat yang bunganya berwarna pink atau merah. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur punya mawar rambat yang udah tumbuh ya di halaman, itu ya bisa dilanjutkan aja, karena saya yakin nanti dengan teknik pemangkasan dan perawatan yang saya berikan ini, teorinya insya Allah bunganya akan muncul dan semakin banyak. Oke ya, kita mulai aja langsung. Saya akan melakukannya untuk tanaman mawarnya itu ditanam di lahan langsung ya, karena itu akan cepat pertumbuhannya dan besar-besar bunganya. Cuman kendalanya adalah biasanya karena di lahan langsung, jadi cepat atau mudah terserang penyakit jamur. Cuman saya akan memberikan tipsnya ya, agar itu semua bisa teratasi. Nah, ini saya ambil contoh dulu ya.
Ini misalkan di tanah. Nah, ini adalah tanah ya, lapisan tanah paling atas. Ini ceritanya rumput-rumputnya ya. Nah, itu. Nah, lalu dari lapisan tanah ini kita beri lubang ya, atau kita gali lubang. Nah, ini sedalam sekitar setengah meter ya. Nah, ini ke bawah setengah meter kurang lebih ya, tidak harus pas setengah meter, tergantung dari halaman depan yang akan kita pergunakan untuk menanam tanaman mawar rambat ini. Jarak sana kanan kirinya juga kurang lebih setengah meter. Nah, pada lubang ini, nah ini ya, kita beri lubang nih, kita masukkan media tanam yang sudah kita mix ya, yaitu apa, dari campuran sekam bakar, pupuk kambing, kompos, dan sedikit tanah kebun. Nah, lalu kita aduk dan dimasukkan ke dalam lubang ini. Untuk lapisan paling bawah sini ya, bisa ditaburkan dengan pupuk NPK sekitar 10 sendok ya, 10 sendok dimasukkan lapisan paling bawah, lalu kita timbun dengan tanah atau campuran media tanam yang kita mix tadi ya. Nah, setelah dimasukkan media tanam ini, barulah kita masukkan atau kita tanam bibit mawar rambatnya. Nah, ini akarnya ya, ini akarnya. Nah, untuk mulai pemangkasan untuk tanaman mawar rambat ini, itu kita harus memperhatikan besar kecilnya batang utama. Ini namanya batang utama ya, batang utama atau batang primer, BP ya. Ini batang utama atau batang primer. Nah, ini besarnya harus minimal 1 jari kelingking. Nah, ini jari kelingking ya, sebesar ini. Barulah kalau sebesar jari kelingking kita mulai bisa melakukan pemangkasan. Kenapa? Karena kalau udah sebesar jari kelingking, berarti tanaman mawar kita udah mulai beranjak dewasa dan siap untuk dibungakan. Caranya bagaimana? Nah, ini ke atas ya, lalu dibengkokkan ke kiri seperti ini, kiri. Nah, di sini kita pangkas. Ini jarak dari sini sampai ke dasar itu sekitar 1 sampai 2 meter ya, 1-2 meter. Ini bengkokan ya. Lalu kita biasanya kalau mau rambat kan dirambatkan ya, misalkan ini jaring-jaringnya. Nah, ini ya, di belakangnya mungkin jaring-jaring, lalu bisa diikatkan ya untuk tanaman mawar rambatnya. Biasanya seperti itu, kalau mawar rambat kan harus dirambatkan ke misalkan ke jaring-jaring ataupun pohon dan lain sebagainya. Jadi kita potong ya di sini, panjangnya dari mulai bawah sampai ke titik pemangkasan. Yang pertama untuk batang utamanya adalah 1-2 meter. Di sini kita harus bengkokkan, harus kita bengkokkan ke kiri atau ke kanan ya, tidak masalah, yang penting dia dibengkokkan ke kiri. Nah, setelah dibengkokkan ke kiri atau kanan, karena ini saya gambar ke kiri, maka kita sebut aja ya dibengkokkan ke kiri. Nah, dari sini kita harus menyisakan yang namanya batang sekunder. Batang sekundernya berapa? Saya akan menyisakan 3. Nah, ini dia ya, ini namanya batang sekunder. Kita harus menyisakan 3. Kalau ada yang lebih gimana, misalkan dari batang utama ini
keluar banyak ya, batang-batang sekundernya banyak. Nah, kita buang-buang ini nih, kita harus misalkan cuma 3. Nah, kalau udah sampai keluar 3 ini, atau kita rawat bagian batang sekunder ini, batang sekunder ya. Nah, ini kita rawat 3, sekitar panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Mulai dari ini ya, batang yang dibengkokkan, batang utamanya, lalu nembus ke atas 1 sampai 1,5 meter. Nah, di titik dimana 1 sampai 1,5 meter ini berakhir, kita pangkas. Nah, kita pangkas di sini, kita pangkas, kita pangkas lagi. Oke ya, sekarang kita sudah mempunyai 3 batang sekunder. Ini 1, 2, 3. Ini yang primer, ini yang sekunder. Nah, dari sekunder ini kita sisakan lagi sekitar 4. Setiap batang sekunder ini kita sisakan lagi 4 ya, 4 batang yang namanya batang tersier. Nah, dari masing-masing batang sekunder ini kita rawat masing-masing 4 ya, batang tersier BT ya. BT ini batang tersier, yaitu masing-masingnya dalam 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Paham ya sampai di sini? Nah, dari batang tersier ini, yang 4 ini barulah kita panjangkan, terus kira-kira 1 meter. Batang tersier ini kita beri jarak ya 1 meter. Ini juga sama 1 meter ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter semua untuk batang tersiernya. Nah, kalau udah 1 meter kita pangkas lagi. Nah, dari batang tersier ini kemungkinan besar disinilah akan muncul bunga-bunga yang kita harapkan dari tanaman hias mawar rambat kita, ataupun buah anggur pada tanaman anggur kita di rumah. Bedanya untuk pada saat treatment ini, mulai dari pemangkasan, mulai dari di saat kita merawat 3 batang sekunder ini, kita bisa melakukan perontokan daun. Kita rontokin daun-daunnya sampai keluar ini, tersier juga kita rontokin daun-daunnya. Itu untuk anggur ya, tapi kalau untuk mawar kita tidak usah merontokkan daun ya. Paham ya? Nah, dari batang tersier yang kita potong ujung-ujungnya ini, kita pangkas, kemungkinan besar itu bunga akan muncul di batang tersier ini di antara 1 2 3 4, 1 2 3 4 dan 1 2 3 4 ini akan muncul bunga. Bunga ya. Atau kalau tidak muncul di sini, ini batang yang nantinya tumbuh dari batang tersier ini, 1 numbuh lagi kan pasti. Nah, inilah puncak dimana keluar bunga ya. Jadi bunga bisa muncul dari batang tersier ataupun batang yang keluar dari tersier ini. Nah, di sini, disinilah kita rawat ya. Kita rawat, jangan sampai dipotong lagi. Kita rawat yang panjang. Tapi kalau udah terlalu panjang, misalnya udah merambat ke atap-atap kemana ya, kita bisa melakukan pemangkasan normal biasa sampai dia tidak terlalu rimbun. Yang penting bunga udah mulai keluar ya, mulai dari batang tersier sampai batang-batang yang keluar dari tersier. Lalu batang yang tersier ini kita potong nih, misalkan ujung-ujungnya yang ada 4 ini. Lalu keluar batang lagi, kita sisakan berapa? Sama, kita sisakan bisa 4 ya, 4. Ini juga bisa disisakan 4. Nah, disinilah batang-batang pada batang tersier ini akan muncul batang-batang lagi. Itu keluar bunganya pas di sini. Nah, ini keluar bunga, inilah ujung paling keluar bunga. Kalau tidak di sini ya di pas batang tersiernya di sini. Pokoknya di antara salah satu itu ya.
Sampai di sini paham ya pemangkasannya ya. Itulah pemangkasan pada tanaman mawar rambat dan tanaman buah anggur yang cukup menurut saya itu rahasia. Banyak para penghobi tanaman hias dan para penghobi tanaman anggur itu tidak banyak yang mau meng-share tentang teknik pemangkasan ini. Cuman di channel saya ini saya akan berbagi apapun ilmunya itu kepada teman-teman sobat plants agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari tanaman hias mawar rambat kita ataupun tanaman anggur kita ya. Lalu untuk pemupukannya gimana? Pemupukannya sama pada video-video tentang perawatan tanaman keladi, yaitu 4 hari sekali dengan pupuk organik cair buatan sendiri ya. Teman-teman bisa cek cara pembuatannya itu di video-video perawatan tanaman keladi, cara pembuatan pupuk organik seperti apa, tonton ya di playlist tanaman. Lalu seminggu sekali bisa disiram dengan pupuk NPK cair, yaitu takarannya 5 liter air biasa dicampur dengan setengah sendok makan NPK 16 nya, dilarutkan kemudian disiramkan ke perakaran ya, 1 minggu sekali. Nah, kalau sudah kita mulai merawat batang sekundernya, kita bisa menyemprot dengan pupuk Gandasil B ya. Gandasil B itu 1 minggu 1 kali ya, disemprotkan di tanaman atau batang-batang sekunder ini, yaitu seminggu sekali. Untuk takarannya bisa untuk 1 liter air itu dicampurkan Gandasil B nya sekitar 1/3 sampai 1/4 sendok makan ya, dicampurkan 1 liter air, dilarutkan kemudian disemprotkan ke batang-batang tersier ini. Nah, dari situ kita terus melakukan penyemprotan pupuk organik NPK sampai dia kita rawat dari batang-batang tersier sampai batang-batang yang keluar dari tersier juga. Kita bisa menambahkan lagi pupuk pembuahan ya. Nah, pada saat kita merawat batang-batang tersier yang sekunder tersier, pas kita merawat batang tersier ini kita bisa melakukan pemupukan yang saya bilang tadi ya, pemupukan bunga dahsyat, yaitu dari campuran KCL, TSP, dan MKP. Untuk dosisnya panjang, teman-teman bisa cek sendiri ya di playlist tanaman, dicari di situ banyak videonya yang berjudul cara pembuatan pupuk bunga dahsyat. Nanti disiramkan ke perakarannya seminggu sekali. Nanti dia akan keluar bunganya sangat banyak ya. Untuk NPK-nya bisa di stop ya, dan digantikan dengan MKP, KCL, dan TSP. Itu 3 varian pupuk itu untuk penggantian dari pupuk NPK seminggu sekali. Lalu untuk Gandasil B diteruskan, lalu pupuk organiknya juga diteruskan, dan terus ya sampai berbunga. Saya yakin bunganya akan lebat. Oke ya, paham ya sampai di sini? Buat teman-teman yang belum paham, coba di putar ulang lagi ya videonya biar paham, bisa di-download. Jangan lupa di-share juga buat teman-teman yang belum tahu mengenai teknik pemangkasan ini. Gitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya.
tonton ya, jangan lupa kan.